eh, kalau teman-teman lihat gambar ini ceritanya macam-macam ya sebenarnya gitu ya, konsepnya ibaratnya. Jadi kalian mau menceritakan apa sih di dalam sebuah karya ini? Yang paling, kalau yang kanan tahu ya, itu kan Dreamcatcher ya. Nah, kalau di yang sering nonton drakor tuh tahu Dreamcatcher ya, lagi banyak dijual sih gitu. Terus yang tengah ini menurut saya konsepnya justru paling menarik buat saya. Ya, teman-teman lihat dia mungkin bentuk willingnya nggak terlalu yang jelimet, yang susah gitu ya, cuman yang gulung-gulung, cuman yang dicubit dikit yang kayak di atas itu gitu. Tapi ceritanya bagus gitu dari sini. Kalian lihat ya, ini yang dari pohon, warnanya ada gradasi, terus di atas tuh mengering kayak terbakar dan seterusnya. Itu kan tahu ya ceritanya. Jadi dalam si karya ini tuh ada cerita. Itu luar biasa lebih keren. Jadi nggak cuma sekedar indah, tapi ada pesan yang disampaikan. Oke, kalau yang sebelah kiri ini sekedar indah gitu. Kayak rangkaian bunga gitu ya, indah aja dilihat gitu. Tapi ceritanya tidak. Nah, sebenarnya idenya bisa dapat dari mana aja ya teman-teman ya. Jadi kalian bebas bereksplorasi. Cuma memang kalau yang dilihat dari contoh ini memang banyak, kalau contoh-contoh kalau kalian lihat di Pinterest atau di YouTube apapun itu memang banyak yang bunga-bunga, hewan-hewan, pokoknya sesuatu yang terinspirasi dari alam, dari sekitar kita gitu. Bisa jadi ide untuk membuat karya gitu ya. Nah, cuman memang di sini saya agak batasin kalau karya-karya ini mohon untuk tidak menggunakan binatang atau makhluk hidup manusia ya yang kalian tuangkan secara harafiah. Ya, kalau yang di contoh di kanan ini kan ada burung ya. Burung kan juga makhluk hidup ya. Tapi dia menggambarkannya itu tidak harafiah gitu, tidak persis seperti burung yang difoto misalnya gitu. Jadi sedetail-detailnya ada mata, ada hidung misalnya kayak gitu. Itu yang saya nggak mau. Saya pikir Bu Desi juga sama ya. Jadi kita menghindari yang harafiah yang seperti aslinya gitu. Jadi kita boleh ngambil inspirasi tapi jangan seperti asli, ya. Nah, kalau nggak mau dari makhluk hidup sebenarnya boleh idenya dari banyak hal ya, ini kayak dari gitar kayak gitu boleh-boleh aja gitu kan. Apa aja lah yang menurut kalian menarik gitu ya untuk bisa dijadikan karya dari paper quilling ini. Sampai sini Bu Desi mungkin mau menambahkan? Mungkin itu aja sih Bu. Sebetulnya kan pada prinsipnya, saya nambahin dikit Bu, terkait sama konteks besarnya teknik rupa dasar. Rupa dasar ini mungkin kan kaitan eratnya dengan mata kuliah namanya teknik komunikasi arsitektur. Jadi ini nyambung sebetulnya mata kuliahnya. Jadi bagaimana kalian mengungkapkan idenya, tapi di sini kalian melatihnya dengan media. Nah, untuk kali ini kalian dilatihnya dengan media paper dengan teknik quilling. Itu dia seni melipat, memuntir, menggulung segala macam. Jadi ini dari sekian banyak simulasi yang kalian akan jalani. Tapi pada prinsipnya kalian mengasah apa sense of art-nya itu di sini. Di beberapa mata kuliah iya, tapi digabungkan dengan cara mengomunikasikan idenya agar nyambung dengan bahan yang karya seni yang akan kalian produksi kali ini. Itu aja sih Bu, mau Ya. tambahin. Oke, teman-teman kalau lihat contoh yang di layar ini agak berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi ini lebih 3 dimensinya lebih muncul sebenarnya dibanding yang lain. Cuma waktu sebelum-sebelumnya yang kayak gini malah saya tidak izinkan karena alasannya sih sebenarnya sangat sangat klise gitu ya. Alasannya hanya karena dalam hal penyimpanan ini susah gitu. Karena kan kalau di prodi dikumpulkan ditumpuk ya gitu.
Nah, kalau yang ditumpuk kayak gini hancur, gepeng semua gitu ya. Jadi waktu itu tidak kita sarankan yang seperti ini. Tapi saya nggak tahu karena ini teman-teman di rumah dan nanti suatu hari suatu hari dikumpulkan, mungkin enggak ya? Boleh atau tidak Bu Desi? Karena tidak Oh, dikumpulkan ditumpuk gitu ya, jadi apa diperbolehkan atau enggak? kalau kita fungsinya buat apa ya Bu? Ngumpulin gitu, buat marketing atau buat pameran? Buat pameran. Nah, Oh. tujuannya buat pameran. Kalau kayak gini nyimpennya susah Bu. Iya sih kalau buat pameran juga ya. Jadi perlu apa teman-teman ketahui juga bahwa kami itu juga nyimpen yang terbaiknya dari setiap sesi perkuliahan. Dan itu biasanya nanti buat materi-materi pameran dimunculin. Nah kendalanya memang salah satunya adalah penyimpanan. Karena yang nggak disimpan nggak cuma satu angkatan, 2, 3 sampai sebelum-sebelumnya. Mungkin disamain aja sama yang kemarin Bu. Main Karena aja ya. saya mikirnya juga nyimpennya soalnya. Sayang, bagus-bagus tapi nggak bisa kita simpen. Nanti koleknya juga. Oke, kita lanjut aja. Ini masih ada contoh yang lain juga. Nah, ini kalaupun manusia dia apa seperti ini masih boleh ya. Maksudnya tidak persis seperti boneka Barbie gitu ya. Sebisa mungkin sih teman-teman dalam satu media ini full ya, jangan terlalu banyak kosongnya. Misalnya bidang kertas sebesar ini, terus ikannya misalnya cuma kecil aja gitu, ikan cupang ceritanya gitu, terus kecil banget, terus backgroundnya besar banget, itu akhirnya jadinya nilainya juga kecil ya, artinya males sebenarnya ngerjainnya gitu kan. Jadi tolong proporsinya disesuaikan dengan bidang gambarnya nanti ya, medianya. Oke, contoh lagi. Nah, yang kita butuhkan untuk tugas ini adalah base-nya ya 25 kali 50 cm ya yang tadi. Jadi bentuknya itu portrait ya, portrait ya. Jadi memanjang secara vertikal ya. Kemudian nanti dialasin lagi sama infraboard seperti biasa ya. Karena kalau cuma kertas base 25 kali 50 kan tipis ya. Jadi dia cuma berfungsi sebagai background untuk supaya dia kaku, tetap dikasih alas lagi dengan infraboard. Quilling paper teman-teman bisa dapatkan di toko-toko terdekat. Banyak yang udah jadi, udah dipotong. Memang ukurannya beda-beda. Ada yang setengah senti, ya 5 mili, ada yang 7 mili, ada yang 1 senti, beda-beda. Cuma kemarin kita sepakati yang setengah senti ya, 5 mili ya. Benar ya teman-teman Asdes ya infonya? Iya Bu. Ya, yang 5 mili ya, tebalnya. Terus teman-teman juga mesti punya quilling tools-nya. Jadi kalau teman-teman beli yang satu paket itu udah dapat jarum lintingannya gitu. Itu yang paling penting sih jarumnya itu sih. Gitu. Yang lain-lain bisa memanfaatkan apa aja yang ada di rumah. Nah, yang satu quilling paper, sebenarnya quilling paper kalaupun teman-teman nggak mau beli yang jadi, ya bisa motong sendiri gitu ya, motong pakai cutter, motong pakai apalagi ya, alat alat pemotong sih. Kalau pakai gunting sih pasti berantakan gitu. Cuman kalau mau mudah ya udah tinggal beli quilling paper aja, banyak. Nah, ini jarumnya tadi ya, dia ada bolongannya di situ untuk menjepit si ujung kertas supaya bisa dilinting gitu. Ya. Terus ini cetakan-cetakan ini untuk menentukan besarnya lintingan kita mau bikin seperti apa ya. Teman-teman bisa manfaatin paletnya kalian atau penggaris punya ya, penggaris waktu SMA itu kan ada yang bentuk segitiga, ada yang persegi gitu ya, ada yang lingkaran, nah itu bisa dipakai. Manfaatkan benda-benda ada yang di rumah aja gitu. Terus ini ada crimper tool, ini hampir nggak pernah kita gunakan, jadi nggak usah dibeli. Ini cuman biar bikin si kertasnya keriting gitu doang sih manfaatnya. Jadi ini kan lurus nih kertasnya. Kalau dia lewat di sini, nanti dia keluarnya keriting kayak kertas kardus itu yang di dalam kardus itu loh. Tapi nggak perlu, nggak apa-apa.
Terus quilling comb ini juga nggak usah beli, pakai aja sisir di rumah ya. Tapi sisirnya agak gede ya supaya jari-jarinya ini tuh cukup kuat nahan. Kalau yang kecil dia nanti apa lemes gitu, nggak kuat nahan ketika kalian ngelinting. Jadi ini bisa diganti. Ini juga bisa manfaatin benda-benda apa aja yang ada di rumah sih gitu ya, nggak harus beli juga. Cutter kalian udah punya lah ya. Terus biasanya butuh pinset juga sih kalau teman-teman untuk memudahkan apa pengerjaannya, walaupun nggak harus juga. Tapi kalau lem ini penting banget. Nah, lemnya memang harusnya yang ada bisa dicocol, kok dicocol. Yang ujungnya kecil. Yang ujungnya kecil. Karena kalau lemnya apa melebar gitu tuh susah gitu. Jadi ujungnya harus kecil. Ya, itu banyak lah di toko ya, dan nggak mahal. Ya, oke, ini alat-alat yang dibutuhkan. Sebenarnya yang basic banget ya pasti 1, 2, 3 ini. Yang paling basic. Ini juga lumayan penting. 4, 5. Tapi semua saya pikir itu ada di rumah harusnya. Nah, ini bentuk-bentuk dasar ya. Nah, bentuk-bentuk dasar lintingan yang bisa kalian hasilkan. Ini yang biasa. Ini biasa, cuma agak longgar gitu ya. Kalau ini dirapatkan ujungnya. Yang metode kayak gini-gini ini sebenarnya pakai prinsip dicubit-cubit gitu kertasnya. Ya, jadi cuma dicubit-cubit ujungnya. Nanti kita lihat videonya. Nah, cuma memang semua pakai lem untuk merekatkannya. Dan biasanya memang butuh lem yang cepat melekat supaya lintingannya nggak berantakan lagi. Ya, ini yang kayak bintang semua ini yang teknik dicubit-cubit aja sih sebenarnya. Kalau ini kan yang kayak tadi ngikutin cetakan ya kalau teman-teman punya penggaris. Udah sesimpel itu sih sebenarnya bentuk dasarnya. Oke, kita lihat videonya ya. Itu ya cara ngelintingnya kayak gitu. Dari bentuk dasar itu tinggal dicubit-cubit ya. Nanti mau bikin seperti apa, teardrop atau dua sisi.
Teman-teman bisa gabungin warnanya ya. Jadi beberapa kertas kalian bisa lem, gabungkan supaya dia dapat dalam satu bentuk beberapa warna. Oke. Kita lihat video lainnya ya. Video lainnya ini tadi sebenarnya cukup jelas ya teman-teman semuanya. Caranya udah iklan ya. Oke, ini ulangin sedikit lagi penggunaan alat-alatnya. Mungkin saya percepat aja nggak apa-apa ya Bu Desi ya. Ya Bu, nanti bisa teman-teman lebih intensif lihatnya di link yang udah kita kasih di lab. Ini sama ya tadi ya, sama satu ini. Bentuknya sama. Nah ini tadi yang kita nggak punya nggak apa-apa sih. Longsor ini. Nah ini yang krimper tadi yang bikin keriting itu. Tapi kalau ada yang punya mau dipakai ya nggak apa-apa, silahkan. Nah ini tadi belum, kayak tadi udah ditunjukkan juga sih ya sebelumnya.
Nah, ini nggak usah. Oke, saya cukupin aja ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang penting adalah video yang berikutnya, ya, gimana menuangkan si konsep tadi ke dalam sebuah sketsa dulu ya. Ini contoh ya. Jadi kalau kita udah punya ide, kalian udah kelihatan jadinya. Kalau kita kan masih ide ya. Jadi perlu dibuat di sketsa di kertas 25 kali 50 cm. Nah, digambar dulu teman-teman kayak gini ya. Ini yang nanti diasistensikan sama dosennya, gambarnya. Pakai pensil aja. Pakai skala yang sama 25 kali 50 kan berarti 1:2 Ya, kertasnya. kertasnya maksudnya Bu ya. Kertasnya untuk sketsanya biar bisa bayangin itu nanti kan nempetinnya rada panjang gitu kan. Ya. Harus bisa dihapus ya. Jadi nanti setelah sketsanya jadi, kalian asistensikan, terus di approve, ya. Misalnya udah dapat approval dari dosen, kalian hapus soalnya. Kalau nggak dihapus nanti dia jelek, kelihatan gitu. Nanti suka muncul di sela-sela kertasnya jadi jelek. Jadi memang harus dihapus setelah. Oke, kita percepat ya. Sebenarnya teman-teman bisa nyiapin bentuk-bentuk dasarnya untuk nanti tinggal dirangkai ya. Jadi udah ngelinting, setelah punya konsep ngelinting dulu gitu. Nanti baru terakhir dirangkai di dalam format kertas tadi. Ya, pakai itu.
Lama ya. Jadi 17 menit. Tapi biar teman-teman lihat sendiri aja, Bu, nggak apa-apa. Sebenarnya prinsipnya udah paham ya teman-teman ya. Ini udah tinggal nempel-nempelin bentuk-bentuk yang kalian bikin tadi. Oke.